Saya Yevianti Wirani Kusmaningrum, Guru Biologi SMA Negeri 1 Sumolong, Kabupaten Sragen. Saya mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Penerapan Biologi Virtually Sustaining dalam pembelajaran Blended Learning di SMA Negeri 1 Sumolong. Di dalam video ini, saya mengantarkan konsep materi sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia di kelas 11 MIPA dengan produk hasil belajar berupa siswa-siswa yang piawai menjadi tutor sebaya bagi teman sebayanya melalui aplikasi. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, masih di materi sistem peredaran darah ya. Silakan dibuka. Mulai belajar hari ini, tolong agak dirapikan bangkunya. Orangnya sudah siap untuk dan ini saya banyak sekali kalian datang dalam keadaan rapi, semua ganteng dan cantik dan lengkap sesi ini. Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Nah, silakan dibuka kembali modul elektroniknya di HP kalian yang sudah ibu berikan secara daring. Ya, masih di sistem sirkulasi ya. Pada saat daring ada kendala pembelajarannya? Semua memahami? Ya. Baik, pada daring itu sudah kita diskusi bersama tentang pengertian dari sistem sirkulasi itu sendiri, kemudian organ dan fungsinya beserta mekanisme peredaran darah ya. Nah, coba dong ke siapa yang bisa mengulang kembali apa sih peredaran darah sistemik itu? Boleh dicoba? Ya? Peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar adalah peredaran darah dari satu ke seluruh tubuh kembali ke satu, mulai ketika darah yang mengandung oksigen di bilik-bilik jantung dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian kembali lagi ke jantung tepatnya di rami kanan untuk tubuh bagian atas melalui vena cava superior dan untuk tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Luar biasa sekali ya Aisyah ini ya. Tepuk tangan dulu. Baik. Yang lain mungkin ada yang bertanya tentang gangguan mungkin atau gangguan di dalam mekanisme peredaran darah. Ada yang bertanya? Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Bila?
Jadi jika kita cemas, jika kita panik, itu bukan hanya peredaran darah kita yang mengalami gangguan ya, tetapi itu berhubungan dengan sistem hormon ya atau adrenalin. Termasuk cemas itu kan bermacam-macam ya, ada mungkin cemas ya. Seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Tipsnya ya, kalian harus bisa mengontrol diri atau terapi itu bisa terundur sehingga bisa mempengaruhi peredaran darah kita untuk kembali normal dan hormon kita juga tidak melonjak. Ya, untuk selanjutnya pada kesempatan ini Ibu akan meluruskan bahwa target kita anak-anak lihat, jadi kita sudah sampai anak-anakku, kita telah berhasil menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama ya. Kalian sudah bisa menganalisis hubungan antara jaringan fungsi organ maupun mekanisme dari peredaran darah itu sendiri ya. Nah, kita lanjut keberhasilan kalian kepada kompetensi dasar berikutnya, di mana ini menjadi target kalian ya, yaitu mampu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah yang menyebabkan sistem dan sirkulasi manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Ya, jadi tolong digarisbawahi presentasi. Ya, jadi dibuatkan di sini pada kali ini kalian bisa mengajukan produk hasil belajar, di mana kalian bebas memilih materi atau konsep baik organ maupun mekanisme organ ataupun gangguan pada sistem peredaran darah untuk kalian presentasikan ya. Namun di sini presentasinya ini adalah berupa strategi peer tutoring. Jadi bukan presentasi biasa ya. Namun di dalam presentasi kalian itu ada upaya untuk mengimbaskan kepada orang lain ya, yaitu tutor sebaya. Jadi kalian bisa memberikan tutorial tentang konsep yang kalian sajikan kepada teman sebaya. Dan hasil kreativitas kalian ini nanti silahkan dikirim ya dalam bentuk video dengan kontennya, nanti aturan kontennya nanti Ibu akan kirimkan, sampaikan, di mana nanti video tersebut silahkan dikumpulkan dalam satu Google Drive ya untuk Ibu review. Setelah Ibu review nanti akan masuk pada channel Sun Teacher ya. Bisa? Ya? Ya? Ingat ya, sains menyenangkan dan menarik. Ya, baik. Yang kita lakukan sekarang saat ini silakan untuk mengkonsep konsep apa atau materi apa yang menjadi bahan ya atau substansi yang akan kalian tutorialkan. Silakan. Silakan kalian bisa memiliki konsepnya ya. Ini tentang mekanisme berjarak ya. Bisa. Ya, ada yang ditanyakan? Ya boleh, ini kan yang menargetkan ini kalau kamu tanya kamu nggak usah satu saja. Baik anak-anakku, karena 45 menit sudah berlalu, kita akhiri pembelajaran tatap muka biologi sampai di sini dulu. Kita lanjut dengan daring dan silakan untuk berkonsultasi jika ada kendala pada pembuatan tutorial kalian ya. Semua mengerti? Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian. 11 MIPA 2. Sains menyenangkan dan menarik. Jadi begitulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang
Oh ya, jadi jantung itu sudah punya apa itu seperti semacam katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik. Jadi katup itu berfungsi memastikan darah mengalir pada tempatnya, ke arah yang seharusnya. Nah, letak dari katup itu ada di sini dan juga di sini. Namanya katup atrioventrikuler di antara samping dan kulit. Lalu juga ada katup semicularis di jalan menuju aorta dan arteri pulmonalis. Ya, sudah jelas? Udah baik, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, nama saya Intan Rosiana Zaki dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu organ peredaran darah, yaitu darah. Simak videonya ya. Jadi, kurang lebih gambar darah tuh kayak gini. Mau tahu komponen-komponen darah apa aja? Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. 1. Plasma darah fungsinya membawa mineral-mineral terlarut, glukosa, vitamin, asam amino, dan karbon dioksida. 2. Sel darah merah atau eritrosit fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Sel darah putih atau leukosit fungsinya untuk pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. 4. Keping-keping darah atau trombosit. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Saat pembuluh darah terluka atau terpotong, darah akan keluar. Nah, trombosit ini akan bertugas untuk menutup luka sehingga perdarahan dapat dihentikan. Fungsi darah antara lain: 1. Sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 3. Memelihara suhu tubuh. 4. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Dan 5. Mengangkut sisa-sisa metabolisme. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aisyah Ainur Rosidah, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mekanisme peredaran darah. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil ini dimulai ketika darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan jantung dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya di bagian alveolus, terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen. Darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke jantung, tepatnya di serambi kiri jantung, melalui vena pulmonalis. Yang kedua yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Di sini darah kaya oksigen dipompa oleh bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan jantung melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi. Siapa yang tidak kenal dengan mata pelajaran satu ini? Membahas tentang segala hal mengenai makhluk hidup, dari yang terbesar, terkecil, sampai yang tak kasat mata pun juga ikut dibahas. Bahasa Latin tentu tak bisa dielakkan. Banyak di antara kita yang mungkin merasa pusing, susah, atau bahkan enak dengan mapel satu ini. Tapi banyak juga mereka di luar sana yang gila-gilaan mempelajarinya. Dan aku sendiri, dari awal aku mengenal biologi di SMP, bahkan sampai habis masa aku di kelas 10 SMA, biologi itu masih seperti hantu malam yang begitu menakutkan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi ini, pembelajaran daring dari rumah dijelaskan langsung oleh guru di sekolah saja masih pusing 7 keliling, dan ini malah disuruh belajar mandiri di rumah. Semua itu berubah setelah aku bertemu dengan Ibu Rara, guru biologiku di kelas 11. Ia berhasil memutar balikan semuanya. Semua yang menjadi pengantarnya seakan membius pikiran guruku selama ini tentang biologi.
Belajar biologi itu prinsipnya pengetahuan, konsep, kreativitas, dan komunikasi baru nih. Itu membuatku merenung. Sebenarnya selama ini dimanakah kesalahanku saat belajar biologi? Dan ternyata aku sadar jika selama ini aku selalu mengandalkan hafalan saat belajar bio. Padahal kenyataannya biologi itu bukan ilmu hafalan. Kita belajar biologi dengan metode diagnosa dan identifikasi masalah anak-anak. Dari sinilah aku mulai mengubah metode belajar. Dengan semangat yang berharap berkah pada kami, akhirnya aku mampu mengubahnya. Ya, dan ternyata ini tak semengerikan seperti yang aku kira. Ditambah lagi, Bu Rara juga sering memberikan tugas kepada kami untuk menggambarkan apa yang kami pelajari. Itu membuatku semakin bisa memahami materi yang dibahas. Aku yang mempunyai hobi editing video menjadi termotivasi untuk mengkreasikan materi bio dalam video-video singkatku, YouTube, TikTok, dan lain-lain lagi. Dengan aplikasi-aplikasi yang Bu Rara sarankan, aku jadi merasa, wah, aku kayak nggak ngerasa terbebani gitu dengan belajar biologi. Ini terasa lebih happy, enjoy, lebih-lebih lagi bisa melatih kreativitas juga. Sampai akhirnya aku berada di masa di mana aku untuk pertama kalinya dalam hidupku mampu mempresentasikan mengenai organ jantung dengan benar-benar memahami konsep dan permasalahannya, bukan lagi dengan hafalan di depan teman-temanku. Meski ini masih langkah kecil, tapi rasanya wah sekali. Aku bersyukur bisa dipertemukan dengan Bu Rara di mapel biologi ini. Ia sangat memotivasiku. So, I'm so thankful for you sekarang. Terima kasih sudah hadir di samping kami dan mendampingi kami. We love you so much.